Apakah Anda percaya bahwa kebebasan finansial bergantung pada keberuntungan? Bahwa takdir menentukan siapa yang akan kaya dan siapa yang harus bekerja keras seumur hidupnya? Jika itu adalah sudut pandang Anda, maka saya harus membagikan sesuatu yang mungkin terdengar mustahil. Namun inilah kebenaran paling membebaskan yang akan Anda dengar hari ini. Keberuntungan itu tidak ada. Baik pasar, pemerintah, atasan Anda, atau bahkan keluarga Anda tidak memiliki kekuatan untuk menentukan kesuksesan Anda. Hanya Anda yang memiliki kekuatan itu. Dan jika Anda belum mencapai kebebasan finansial, itu karena ada perubahan batin yang perlu terjadi. Hidup saya benar-benar mulai berubah saat saya berhenti pasif menunggu kondisi yang lebih baik, dan sebaliknya memutuskan untuk menciptakan kondisi saya sendiri. Saya menyadari bahwa keberuntungan hanyalah alasan yang digunakan oleh mereka yang tidak pernah berkomitmen pada sebuah keputusan yang teguh. Dan hari ini, saya akan mengungkapkan dengan tepat bagaimana Anda dapat melepaskan diri dari cengkeraman kebetulan dan mengambil alih kendali mutlak atas kemakmuran Anda sendiri. Saya ingat dengan jelas momen persis ketika segalanya berubah. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada kembang api atau sorakan. Semuanya hening, hampir tak terasa. Namun jauh di dalam diri saya, sesuatu hancur dan sesuatu yang sama sekali baru muncul. Saya sedang duduk, menatap selembar kertas yang mencatat semua utang saya. Jumlahnya lebih dari yang bisa saya lunasi. Lebih dari yang saya yakini sanggup saya taklukkan, dan di sanalah, di tengah kekacauan itu, saya membuat keputusan paling krusial dalam seluruh hidup saya. Saya tidak akan lagi hidup seperti ini. Ini bukanlah pilihan yang logis. Itu muncul dari jenis rasa sakit tertentu yang hanya dipahami oleh mereka yang merasa benar-benar terperangkap dalam hidup mereka sendiri. Campuran kuat antara rasa malu, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Namun, di atas segalanya, itu adalah kepastian yang tak terbantahkan. Entah saya yang berubah atau tidak ada yang akan pernah berubah. Saat itulah saya memahami perbedaan mendalam antara sekadar menginginkan dan benar-benar memutuskan. Setiap orang ingin kaya, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memutuskan untuk kaya. Karena memutuskan menuntut Anda untuk membakar jembatan di belakang Anda, menyingkirkan segala jalan mundur, menghadapi ketakutan secara langsung, dan menyatakan, "Saya akan melakukan ini, bahkan tanpa mengetahui caranya." Kebanyakan orang hidup seperti yang saya lakukan dulu, terus-menerus menunggu kekuatan eksternal untuk menyelesaikan apa yang hanya bisa diubah dari dalam. Mereka mengucapkan frasa seperti, "Ketika saya punya uang, saya akan bahagia. Begitu ekonomi membaik, saya akan memulai. Ketika takdir menghendaki, itu akan terjadi. Tetapi takdir tidak memilih siapapun. Takdir dibentuk dengan cermat oleh kekuatan keputusan yang Anda buat setiap hari." Saya menyadari ini seketika saya memahami bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkan saya. Tidak ada politikus, tidak ada atasan, tidak ada kerabat. Perubahan itu sepenuhnya ada di pundak saya. Dan tahukah Anda apa yang benar-benar luar biasa? Saat saya menyatakan kepada diri sendiri dengan keyakinan mutlak yang tak tergoyahkan bahwa saya akan berubah, keadaan itu sendiri mulai selaras. Tugas-tugas yang tampaknya sama sekali mustahil mulai terasa alami. Ide-ide mengalir dengan mudah. Orang-orang yang tepat secara misterius muncul. Ini bukan karena dunia itu sendiri berubah, tetapi karena saya mengubah cara saya memandang diri saya di dalam dunia itu. Ketika Anda mengubah apa yang Anda yakini tentang diri Anda, realitas itu sendiri mulai menyesuaikan diri dengan citra diri Anda yang baru. Saya memahami bahwa keputusan adalah titik pemicu semua kemakmuran.
Andrew Carnegie dengan terkenal menyatakan bahwa individu yang gagal memutuskan untuk hidup sesuai dengan tujuan mereka sendiri pada akhirnya akan mendapati diri mereka hidup berdasarkan keputusan orang lain. Dan itulah tepatnya kesulitan saya. Saya bekerja dengan rajin, mengikuti perintah, terus-menerus menunggu kenaikan gaji yang tidak pernah terwujud, dan merenungkan mengapa hidup terasa seperti pengulangan yang tak ada habisnya dan berulang-ulang. Kenyataannya, saya tidak membuat keputusan apapun, saya hanya bereaksi. Ketika saya benar-benar memutuskan, rasa takut tetap ada, tetapi saya mulai bertindak terlepas dari itu. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan teguh untuk terus maju meskipun ada rasa takut. Saya ingat suatu malam tertentu ketika saya keluar dari kantor pemadam kebakaran, menatap langit dan dengan tenang menyatakan, saya akan kaya. Pada saat itu saya tidak memiliki cetak biru, tidak ada pelatihan formal, tidak ada kontak yang berpengaruh. Yang saya miliki hanyalah satu keputusan. Dan keputusan itu menjadi benih yang kuat, dari mana segala sesuatu yang lain kemudian tumbuh. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sebagian besar orang hidup dengan satu kaki di rem dan kaki lainnya di gas? Mereka menyatakan keinginan untuk berubah, namun pada saat yang sama berpegang teguh pada alasan usang. Itulah tepatnya yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya mengaku menginginkan lebih, tetapi dengan keras kepala terus mengulangi kebiasaan yang sama persis, memegang keyakinan pembatas yang sama, dan terlibat dalam percakapan yang didorong oleh pola pikir kekurangan yang sama. Dan sampai saya sepenuhnya berkomitmen, sama sekali tidak ada yang akan berubah. Hanya ketika saya berhenti terpaku pada apa yang saya tidak miliki dan mulai bertindak seolah-olah saya sudah memiliki semua yang saya butuhkan, pintu-pintu benar-benar mulai terbuka. Keputusan menandai batas krusial antara mereka yang hanya bermimpi dan mereka yang benar-benar mencapai. Mimpi tanpa keputusan hanyalah pengalih perhatian yang nyaman. Keputusan sejati membentuk energi yang mendorong Anda maju, bahkan ketika segala sesuatu tampak berkonspirasi melawan Anda. Dan inilah pelajaran penting yang saya pelajari melalui pengalaman langsung. Alam semesta tidak merespons niat yang setengah-setengah. Ia merespons secara eksklusif keyakinan yang teguh. Ketika Anda membuat keputusan yang sejati, tidak ada lagi alasan jika berhasil atau jika saya punya cukup waktu. Yang ada hanyalah deklarasi teguh, saya akan mewujudkan ini. Hidup itu sendiri kemudian mulai berkonspirasi demi Anda, karena Anda mulai bergetar pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Pikiran Anda berhenti mencari alasan untuk menyerah, dan sebaliknya secara aktif mencari solusi. Individu yang sebelumnya mengabaikan kehadiran Anda tiba-tiba mulai memperhatikan. Peluang yang dulunya tampak tak terlihat kini terungkap dengan jelas. Rasanya hampir ajaib, namun ini bukan sihir. Ini hanyalah sebuah hukum getaran. Sebuah keputusan menghasilkan frekuensi mental baru, dan apapun yang selaras dengan frekuensi itu mulai mendekat kepada Anda. Ketika saya memutuskan untuk berubah, itu bukan hanya pilihan finansial, itu adalah tindakan spiritual. Saya melepaskan peran korban dan merangkul peran pencipta. Saya berhenti bertanya, mengapa saya? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dan setiap jawaban selanjutnya semakin menguatkan saya. Saya tidak lagi pasif menunggu momen yang sempurna, karena saya menyadari bahwa saat yang tepat itu diciptakan, bukan sekadar ditemukan. Keputusan adalah awal mula dari semua kebebasan. Ini adalah saat yang tepat ketika Anda memegang kemudi hidup Anda sendiri dan berhenti menjadi penumpang kebetulan semata. Dan jika ada satu kebenaran mendalam yang saya pahami selama bertahun-tahun, yaitu ini: satu keputusan sejati memiliki bobot lebih besar daripada 1000 rencana yang dirancang dengan cermat.
Karena sementara seluruh dunia menunggu peluang, orang yang memutuskan secara aktif menciptakan takdirnya sendiri. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya hanya untuk menunggu. Menunggu hari yang ideal, bulan yang sempurna, iklim ekonomi yang paling menguntungkan. Saya terus-menerus meyakinkan diri sendiri bahwa hidup sedang tertunda dan hanya ketika semuanya berjalan lancar, barulah saya akan bertindak. Namun, tidak ada yang benar-benar selaras sampai Anda melakukan langkah pertama. Dunia tidak memberikan imbalan kepada mereka yang hanya menunggu. Dunia memberi imbalan kepada mereka yang memulai. Saya percaya saya membutuhkan lebih banyak waktu, uang tambahan, keamanan yang lebih besar. Tetapi yang benar-benar saya butuhkan adalah keberanian murni untuk memulai dengan apa yang sudah saya miliki. Dan begitu saya memulai, saya memahami bahwa hidup memberikan imbalan kepada mereka yang bertindak, bukan kepada mereka yang tanpa henti merencanakan. Sebagian besar orang berada dalam limbo ambigu antara keinginan dan keputusan, terus-menerus menunggu lonjakan kepercayaan diri sebelum mereka bertindak. Namun, kepercayaan diri tidak datang lebih dulu. Itu muncul setelahnya. Ini adalah konsekuensi langsung dari tindakan, bukan pendorongnya. Saya ingat suatu pagi tertentu ketika tangki bensin mobil saya hampir benar-benar kering. Saya harus pergi bekerja, namun saya tidak punya uang untuk membeli bensin. Saya meminjam $2, cukup untuk membeli 5 galon dan mencapai tujuan saya. Dan di sepanjang perjalanan, di tengah suara mesin yang tersendat-sendat dan aroma samar bensin murahan, sesuatu yang mendalam berubah di dalam diri saya. Saya menyadari bahwa momen menyedihkan itu bukan hukuman, melainkan itu adalah cermin. Itu secara gamblang mengungkapkan harga mahal dari menunggu. Menunggu kenaikan gaji, menunggu ekonomi pulih, menunggu keberuntungan tersenyum kepada saya. Hidup pada saat itu berteriak kepada saya, "Bertindaklah sekarang, atau Anda akan terus pulang dengan tangki kosong." Pada hari yang sama itu, saya membuat keputusan sadar untuk berhenti merencanakan dan sebaliknya mulai bertindak. Saya tidak memiliki gelar formal, tidak ada investasi yang signifikan, tetapi saya memiliki tekad yang melimpah. Saya mengambil 1 ember dan beberapa lap dan mulai menawarkan jasa kebersihan. Sama sekali tidak ada kemewahan, hanya kemauan murni. Dan ketika saya mendapatkan kontrak pertama, saya senilai $20 setiap minggu. Saya memahami bahwa alam semesta hanya merespons ketika Anda melakukan langkah pertama. Apa yang dulunya tampak mustahil mulai terwujud ketika Anda mengambil langkah krusial yang selama ini Anda tunda berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Peluang tidak muncul begitu saja, itu terungkap saat Anda secara aktif bergerak. Banyak orang mendatangi saya dan berkata, "Bob, saya belum memulai karena waktunya memang belum tepat." Dan tanggapan saya yang tidak berubah adalah ini: momen yang sempurna tidak akan pernah tiba. Akan selalu ada utang, ketidakpastian, dan ketakutan. Tetapi jika Anda menunda-menunggu ketenangan mutlak sebelum bertindak, Anda akan selalu menemukan bahwa ketenangan sejati tidak pernah terwujud. Apa yang secara fundamental mengubah hidup adalah bertindak tepat di tengah badai. Itu tentu saja pengalaman saya. Ketika segalanya tampak sama sekali di luar kendali saya membangun kebiasaan bertindak dalam langkah kecil, bahkan saat rasa takut hadir. Saya akan melakukan 1 panggilan telepon tambahan, membagikan 1 selebaran ekstra, atau belajar selama 1 jam tambahan. Tidak satu pun tindakan tunggal ini terasa berarti, tetapi ketika terkumpul, semuanya menciptakan momentum tak terbantahkan yang sangat mengubah jalan hidup saya secara keseluruhan. Pernyataan,
Suatu hari saya akan memulai, bisa dibilang adalah frasa paling merugikan yang bisa diucapkan seseorang berulang kali. Diam-diam, frasa itu merenggut tahun-tahun, kesempatan berharga, dan energi vital. Kebebasan finansial tidak muncul dari kesempurnaan sesaat, melainkan dari keputusan yang tidak sempurna yang dibuat saat ini juga. Mulailah dengan sederhana jika perlu, tetapi bagaimanapun juga mulailah. Jual satu ide, satu layanan, satu produk, apapun yang secara terukur menggerakkan jarum ke depan. Rahasia sebenarnya bukanlah menunggu secara pasif perubahan dalam keadaan Anda. Itu adalah menginisiasi perubahan dari dalam keadaan Anda saat ini. Karena ketika Anda berkomitmen sepenuhnya, dunia pasti akan merespons. Seolah-olah hidup itu sendiri sedang menguji kesungguhan Anda, bertanya, apakah Anda benar-benar menginginkan ini atau hanya sekadar berbasa-basi? Jawabannya selalu divalidasi melalui tindakan. Jika Anda mengambil langkah pertama yang krusial itu hari ini, Anda akan memahami kebenaran mendalam yang tidak pernah dibagikan siapapun kepada Anda. Ketakutan tidak akan lenyap. Ia hanya mengubah bentuknya. Ia berubah menjadi rasa harga diri, menjadi kebanggaan yang dapat dibenarkan, dan menjadi momentum yang tak tergoyahkan. Dan suatu hari, ketika Anda merenungkan perjalanan Anda akan memahami bahwa saat ketika segalanya tampak paling tidak menguntungkan adalah justru saat segalanya mulai selaras secara positif, karena Anda akhirnya berhenti menunggu saat yang tepat. Ketika saya akhirnya memahami bahwa tidak ada yang saya lakukan tampaknya menghasilkan kemajuan yang terukur, saya mengerti bahwa masalah utamanya bukan pada pekerjaan itu sendiri, melainkan pada apa yang terjadi di dalam pikiran saya sendiri. Saya akan menghabiskan berjam-jam lamanya mencoba mengubah hasil, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa itu hanyalah cerminan dari apa yang terjadi pada tingkat terdalam dan paling mendasar dari alam bawah sadar saya. Di sanalah musuh sejati yang tak terlihat bersemayam, paradigma. Ia berfungsi seperti kode senyap, terukir secara permanen sejak masa kanak-kanak, terbentuk oleh keyakinan, ketakutan, dan pola yang diwarisi dari individu lain. Dan aspek yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda terpenjara olehnya tanpa pernah sekalipun menyadari keberadaannya. Saya memang terjebak. Saya bekerja keras, saya mengerahkan diri saya semaksimal mungkin, namun rasanya seolah-olah saya berlari di atas treadmill, banyak gerakan, tetapi sama sekali tidak ada kemajuan ke depan. Saat itulah saya mengerti bahwa saya perlu memprogram ulang pikiran saya, bukan hanya mengubah kebiasaan saya. Hari ini, sains mengonfirmasi apa yang saya pelajari secara langsung. 95% tindakan harian kita bersifat otomatis, dikendalikan oleh sistem tersembunyi ini. Sistem inilah yang menentukan seberapa besar Anda yakin pantas untuk mendapatkan, bagaimana Anda bereaksi terhadap uang, dan seberapa besar Anda membiarkan diri Anda makmur. Jika paradigma Anda dibangun di atas ketakutan dan kelangkaan, Anda bisa bekerja sekeras apapun, ia akan selalu menarik Anda kembali ke titik yang sama. Saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Ada orang yang menghasilkan lebih banyak, namun mereka tetap mengakhiri bulan dengan kerugian, karena secara tidak sadar mereka percaya uang bukan untuk mereka. Itulah yang dilakukan paradigma. Ia diam-diam menyabotase, mengulang cerita-cerita lama, dan menyamarkan sabotase diri sebagai logika dan kehati-hatian. Pembebasan saya dimulai pada malam saya kelelahan membersihkan kantor kosong. Saya bersandar di dinding, melihat bayangan saya di jendela gelap dan berpikir, jika saya terus melihat diri saya hanya sebagai seorang pembersih, itulah tepatnya yang akan terus saya alami. Saat itu, sesuatu terbangun dalam diri saya. Saya memutuskan untuk mengubah citra yang saya miliki tentang diri saya.
Saya mulai melihat diri saya sebagai seorang pengusaha sukses, seseorang yang memimpin orang, menutup kesepakatan, dan menciptakan kemakmuran. Tidak ada dalam kenyataan saya yang menunjukkan ini, namun di dalam diri saya, citra itu begitu hidup sehingga saya mulai bertindak sesuai dengannya. Saya belajar setiap hari, mengulang afirmasi, memvisualisasikan hasil, dan memaksa diri saya merasakan emosi dari apa yang sudah saya capai. Praktik ini yang mungkin tampak sederhana adalah yang benar-benar menulis ulang kode bawah sadar. Pengulangan dan emosi adalah bahasa yang dipahaminya. Anda tidak berubah dengan membaca buku satu kali. Anda berubah ketika Anda mengulang kebenaran sampai itu menjadi alami. Dan begitulah cara saya mengganti keyakinan uang sulit didapat dengan uang mengalir kepada saya dengan mudah, karena saya berguna dan pantas mendapatkannya. Segera kenyataan saya mulai merespons. Saya menarik peluang, ide, klien. Tindakan yang sama yang dulunya tampak tidak berguna mulai membuahkan hasil, karena energi yang saya masukkan ke dalamnya berbeda. Saya tidak lagi bertindak seperti seseorang yang mencoba melarikan diri dari kelangkaan, tetapi seperti seseorang yang memperluas kelimpahan. Pergeseran paradigma adalah yang memisahkan upaya tidak produktif dari kebebasan finansial sejati. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri, keputusan Anda berubah, dan dengan itu takdir Anda. Bukan kerja keras yang mengubah hidup Anda, itu adalah keselarasan antara apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengubah hasil apapun adalah mengamati keyakinan Anda. Apa yang sebenarnya Anda pikirkan tentang uang, tentang kesuksesan, tentang diri Anda sendiri. Segala sesuatu yang ada dalam hidup Anda hari ini adalah cerminan dari jawaban-jawaban itu. Saya sering mengatakan rahasianya bukanlah melakukan untuk menjadi, tetapi menjadi untuk bisa melakukan. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai jenis orang yang mencapai apa yang mereka inginkan, tindakan Anda secara alami selaras. Anda berbicara secara berbeda, berpikir secara berbeda, memutuskan secara berbeda, dan alam semesta yang selalu merespons getaran Anda, menata ulang keadaan di sekitar Anda. Saat itulah keajaiban terjadi, bukan karena dunia berubah terlebih dahulu, tetapi karena Anda berubah di dalam, dan dunia hanya mencerminkan itu kembali. Perubahan sejati tidak pernah dimulai dari luar. Itu dimulai dalam keheningan, di dalam pikiran, di mana tidak ada yang melihat. Saya menemukan ini setelah bertahun-tahun mencoba mengubah dunia tanpa mengubah diri saya sendiri. Saya pikir saya membutuhkan lebih banyak uang, peluang yang lebih baik, pekerjaan baru, tapi yang benar-benar saya butuhkan adalah cara berpikir baru. Saat itulah saya menyadari bahwa segala sesuatu yang saya lihat di sekitar saya hanyalah cerminan dari apa yang saya yakini tentang diri saya. Pikiran adalah proyektor dan hidup hanyalah layarnya. Selama gambaran internal tidak berubah, filmnya tetap sama. Saat itu saya masih membersihkan kantor di malam hari. Bau bahan kimia dan suara penyedot debu adalah latar suara harian saya. Saya menyelesaikan setiap shift dengan kelelahan, tetapi dengan perasaan aneh. Sesuatu dalam diri saya mengatakan bahwa saya tidak dilahirkan untuk itu. Suatu malam, saat bersandar di dinding yang dingin, saya melihat bayangan saya di jendela yang gelap. Saya melihat seorang pria lelah, berlumuran debu, tetapi di dalam dirinya ada percikan. Dan disitulah titik baliknya terjadi. Saya memutuskan bahwa mulai saat itu, saya akan melihat diri saya secara berbeda. Tidak lagi sebagai pembersih yang hanya bertahan hidup, tetapi sebagai seorang pengusaha yang berkembang pesat. Saya mulai bertindak seolah-olah saya sudah menjadi orang itu, bahkan jika dunia masih mengatakan sebaliknya. Dalam hari-hari berikutnya, sesuatu berubah.
Bukan secara eksternal, tetapi di dalam diri saya. Saya bangun dengan lebih percaya diri, berbicara dengan lebih jelas, bernegosiasi dengan lebih yakin. Ketika saya memasuki sebuah gedung, saya tidak melihat lantai untuk dibersihkan. Saya melihat calon klien. Saya mulai berpikir seperti seseorang yang menciptakan peluang, bukan seseorang yang menunggu peluang. Segera, perusahaan pembersih saya mulai berkembang. Apa yang dulunya hanya sebuah layanan kecil berubah menjadi bisnis yang menghasilkan pendapatan lebih dari $100.000 setiap tahun. Dan semua ini karena saya mengubah cara saya melihat diri saya. Saya menyadari bahwa pikiran tidak memahami perbedaan antara kenyataan dan imajinasi. Ketika Anda memvisualisasikan dengan emosi, alam bawah sadar Anda menerimanya sebagai kebenaran dan mulai bertindak untuk mewujudkannya. Itulah yang saya lakukan setiap hari. Saya menutup mata dan membayangkan apa yang saya inginkan. Saya merasakan tekstur kesuksesan sebelum saya memilikinya. Saya melihat pertemuan-pertemuan, perjalanan-perjalanan, pencapaian-pencapaian, dan setiap emosi, setiap gambar berfungsi sebagai perintah bagi pikiran bawah sadar saya. Ia percaya, dan dengan percaya ia mulai menciptakan. Banyak orang berpikir mereka perlu menunggu untuk percaya ketika mereka melihat. Tapi justru sebaliknya. Anda hanya akan melihat ketika Anda percaya. Itulah hukumnya. Segala sesuatu yang Anda inginkan sudah ada dalam potensi, tetapi itu hanya terwujud ketika pikiran Anda bergetar pada frekuensi yang sama dengan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda mengubah apa yang Anda rasakan, Anda mengubah apa yang Anda tarik. Ketika Anda mengubah apa yang Anda yakini, Anda mengubah apa yang Anda jalani. Ini sederhana tetapi kuat. Transformasi batin adalah mesin senyap dari semua kemakmuran. Ketika Anda melihat diri Anda kecil, dunia memperlakukan Anda kecil. Ketika Anda melihat diri Anda besar, dunia mulai memberi ruang. Ini bukan kesombongan, ini adalah kesadaran. Hidup tidak pernah memberi Anda apa yang Anda inginkan. Itu memberi Anda apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Dan ketika saya akhirnya percaya saya layak mendapatkan kelimpahan, segalanya mulai selaras. Hari ini saya mengerti bahwa tidak ada yang berubah dengan membaca buku satu kali atau mendengarkan ceramah yang menginspirasi. Perubahan terjadi ketika Anda mengulang ide baru sampai itu menjadi alami. Itulah mengapa saya sering mengatakan pengulangan adalah rahasia transformasi. Semakin Anda memvisualisasikan, menegaskan, dan merasakan kenyataan baru, semakin alam bawah sadar Anda menerima gambaran itu sebagai kebenaran dan semakin cepat itu terwujud di dunia fisik. Jika saya bisa meringkas perjalanan ini dalam satu kalimat, itu adalah ini. Anda tidak menjadi sukses untuk kemudian melihat diri Anda sukses. Anda melihat diri Anda sukses untuk kemudian menjadi sukses. Dunia luar hanyalah cermin dari dunia batin Anda. Dan apa yang Anda lihat di luar hanyalah cerminan dari apa yang sudah diputuskan di dalam diri Anda. Saya belajar dengan susah payah bahwa kerja keras, sendirian, bukanlah kunci kebebasan finansial. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa semakin banyak jam kerja yang saya curahkan, semakin banyak upaya yang saya lakukan, semakin dekat saya dengan kesuksesan. Namun yang saya peroleh hanyalah kelelahan. Saya bekerja dari subuh hingga senja, pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dan masih merasa tidak mencapai apapun. Sampai suatu hari, duduk dalam keheningan, saya menyadari sesuatu yang sepenuhnya mengubah cara saya melihat hidup. Masalahnya bukan pada jumlah upaya, tetapi pada arahnya. Saya mengerahkan energi pada sistem pikiran yang tak akan pernah mengizinkan kemakmuran, karena benak saya masih terkondisi untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang maju. Dan saat itulah saya memahami bahwa kuncinya bukan bekerja lebih banyak, melainkan bekerja secara berbeda.
Ketika saya mulai mengamati orang-orang sukses, saya menyadari pola yang belum pernah saya persepsikan. Mereka tidak selalu mengerahkan upaya lebih, tetapi mereka berpikir dan bertindak pada tingkat yang lain. Sementara sebagian orang sibuk seharian memadamkan masalah, yang lain merencanakan masa depan dengan jelas, dipandu oleh tujuan yang pasti. Kerja keras mungkin menghasilkan kelangsungan hidup, tetapi kerja yang sadar itulah yang menciptakan kebebasan. Saya ingat ketika saya masih membersihkan kantor, seorang rekan kerja berkata kepada saya, "Bob, jika kita ingin mendapatkan lebih banyak, kita perlu mengambil lebih banyak klien." Namun di dalam diri saya, sesuatu mengatakan sebaliknya. Ini bukan tentang lebih banyak, ini tentang lebih baik. Saya memutuskan untuk berhenti menerima sembarang kontrak dan mulai fokus memberikan nilai 2 kali lipat kepada setiap klien yang sudah saya miliki. Saya belajar mengoptimalkan waktu, menciptakan proses baru. Dalam beberapa bulan, klien-klien yang sama itu merekomendasikan saya ke perusahaan yang lebih besar, bersedia membayar 3 kali lipat jumlahnya. Saat itulah saya memahami prinsipnya. Ini bukan tentang seberapa banyak energi yang Anda keluarkan, tetapi seberapa selaras energi itu dengan hasil yang Anda inginkan. Kebanyakan orang percaya bahwa kesuksesan datang dari jam-jam pengorbanan yang panjang, padahal kenyataannya berasal dari kejelasan. Itulah mengapa begitu banyak orang bekerja hingga kelelahan dan masih merasa seperti mereka berputar-putar di tempat. Mereka hidup dalam lingkaran setan tindakan tanpa arah. Mereka mengacaukan gerakan dengan kemajuan. Ini seperti mendayung keras di perahu tanpa kemudi. Ada upaya, tetapi tidak ada tujuan. Dan begitulah saya hidup untuk waktu yang lama. Sampai saya memahami bahwa langkah pertama untuk mengubah hasil saya adalah berhenti, berpikir, dan menyelaraskan pikiran saya dengan visi yang ingin saya ciptakan. Rahasianya terletak pada mengerahkan upaya yang sama untuk belajar dan berpikir seperti yang Anda lakukan untuk bertindak. Ketika Anda menginvestasikan waktu untuk mengembangkan diri dalam memahami prinsip-prinsip kesuksesan, setiap jam kerja menjadi bernilai 10 kali lipat. Saya sering mengatakan bahwa sementara banyak orang bekerja untuk mendapatkan uang, orang-orang sukses bekerja untuk membangun nilai, karena uang hanyalah konsekuensi dari nilai yang Anda hasilkan. Yang mengubah pendapatan Anda bukanlah kuantitas tugas yang Anda lakukan, tetapi kualitas keputusan yang Anda buat. Keputusan yang benar-benar cerdas hanya datang dari pikiran yang lebih terbuka. Ketika saya mulai mempelajari Napoleon Hill, saya menyadari bahwa semua kekayaan besar dimulai dengan ide yang jelas, tujuan yang pasti, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini membuat saya memahami bahwa selama saya tetap terperangkap dalam paradigma kelangkaan, pekerjaan saya hanya akan melanggengkan kelangkaan itu. Jadi, saya melakukan sesuatu yang radikal. Saya mengubah rutinitas mental saya. Saya memulai hari-hari saya dengan belajar, memvisualisasikan, dan memprogram diri saya secara emosional untuk sukses. Secara mental, saya membayangkan pencapaian, angka-angka, orang-orang yang ingin saya ajak berkolaborasi. Dan seiring waktu, saya memperhatikan tindakan saya menjadi lebih tepat, lebih tegas, dan lebih strategis. Aneh, tetapi ketika Anda mengubah getaran pikiran Anda, bahkan peluang pun seolah mengubah arah dan menemukan Anda. Seolah-olah alam semesta memiliki frekuensinya sendiri, dan ketika Anda mulai memancarkan frekuensi yang tepat, semuanya mulai selaras. Bekerja secara berbeda berarti ini, bertindak selaras dengan pikiran dan tujuan Anda. Ini adalah berhenti berlari karena ketakutan dan mulai bertindak dengan niat. Ini adalah bergerak melampaui logika upaya dan masuk ke dalam logika penciptaan. Orang-orang yang mengubah dunia bukanlah yang paling beruntung. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri saat orang lain beristirahat.
Pikirkan Thomas Edison yang gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Atau Oprah Winfrey yang ditolak oleh beberapa jaringan sebelum menjadi ikon global. Tidak ada dari mereka yang menunggu keberuntungan mengetuk. Mereka menciptakan keadaan yang kita sebut takdir. Saya menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mendukung mereka yang bertindak dengan tujuan. Ketika Anda benar-benar berkomitmen pada sesuatu, Anda mulai memperhatikan tanda-tanda, orang-orang, dan ide-ide yang sebelumnya tidak Anda sadari. Ini bukan kebetulan, ini adalah frekuensi. Pikiran Anda menyelaraskan diri dengan hasil yang diinginkan dan mulai menyaring dunia sesuai dengan itu. Dan itulah mengapa mereka yang percaya pada nasib buruk tidak pernah menemukan nasib baik, karena mereka berfokus pada kegagalan, bukan kemungkinan. Saya belajar melihat setiap hambatan sebagai undangan terselubung. Setiap penolakan, setiap penundaan, setiap tidak yang saya terima melatih saya untuk ya yang tepat. Terkadang, hidup menolak Anda sesuatu sekarang untuk mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Dan justru dalam rentang antara apa yang Anda inginkan dan apa yang belum Anda miliki, itulah banyak orang menyerah. Itu adalah wilayah keraguan, di mana sebagian besar mundur dan menyebutnya nasib buruk. Tetapi sedikit orang yang tetap teguh dalam rentang itu adalah orang-orang yang mengubah sejarah. Keberuntungan adalah siap ketika peluang muncul. Ini adalah berlatih saat orang lain tidur, belajar saat tidak ada yang mengamati Anda, memvisualisasikan saat semua orang ragu. Saya ingat momen tertentu ketika saya menyadari hal ini dengan jelas. Saya akan kehilangan kontrak penting. Klien mengatakan dia menginginkan seseorang dengan lebih banyak pengalaman. Daripada menerima tidak, saya menawarkan uji coba gratis selama 3 hari. Saya bekerja seolah-olah itu adalah proyek terakhir saya, dan pada akhirnya dia menelepon saya untuk menandatangani kontrak tahunan. Jika saya menerima penolakan, saya akan mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak ditakdirkan untuk terjadi. Tetapi kesempatan tidak memutuskan masa depan Anda, ketekunanlah yang melakukannya. Hari ini, ketika seseorang memberitahu saya bahwa mereka percaya pada keberuntungan, saya tersenyum karena saya tahu bahwa apa yang mereka sebut keberuntungan adalah, pada kenyataannya, akumulasi hasil dari tindakan-tindakan kecil yang disengaja, yang dilakukan setiap hari, bahkan tanpa tepuk tangan, bahkan tanpa imbalan segera. Itu adalah kebiasaan untuk selalu siap, selalu belajar, selalu bergerak. Dan ketika saatnya tiba, orang-orang melihat dan berkata, betapa beruntungnya dia. Tetapi saya tahu kebenarannya, keberuntungan hanyalah nama yang mereka berikan pada pertemuan tak terhindarkan antara keputusan dan persiapan. Transformasi terbesar dalam hidup saya terjadi saat saya memahami bahwa tidak seorang pun mencapai puncak sendirian. Untuk waktu yang lama, saya memikul beban kemandirian palsu, percaya bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Saya mencoba menyelesaikan segalanya dengan tangan saya sendiri, seolah-olah keberhasilan semata-mata bergantung pada kekuatan tekad saya. Namun, kenyataannya adalah, kekuatan seseorang bukanlah pada kemampuannya untuk melakukan segalanya sendirian, melainkan pada kebijaksanaan untuk belajar dari mereka yang sudah lebih dulu menapaki jalan tersebut. Saat saya menemukan seorang mentor, pandangan dunia saya meluas dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Selama bertahun-tahun, saya menyadari bahwa semua nama besar yang saya kagumi memiliki satu kesamaan. Mereka semua punya mentor. Oprah Winfrey, Kobe Bryant, Elon Musk, masing-masing dari mereka memiliki seseorang yang membimbing, menantang, dan membantu mereka melihat melampaui batas-batas mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka yang bergantung pada kebetulan.
Mereka mencari pikiran-pikiran yang lebih berpengalaman, menyerap kebijaksanaan dan menerapkannya tanpa perlawanan. Itulah mengapa pertumbuhan menuntut kerendahan hati. Arogansi adalah penyamaran paling canggih untuk stagnasi. Ungkapan "saya sudah tahu" adalah jeritan senyap dari mereka yang telah berhenti berkembang. Saya ingat suatu masa ketika uang sudah mulai masuk, tetapi saya merasakan kekosongan. Saya memiliki keberhasilan yang tampak, tetapi saya tidak tahu harus kemana selanjutnya. Saat itulah seorang pria bernama Val, salah satu penasihat hebat saya, menatap mata saya dan berkata, "Bob, Anda butuh struktur, metode, dan pengulangan. Keberhasilan tanpa disiplin hanyalah kecelakaan yang menunggu waktu untuk terjadi." Itu sangat menusuk saya. Saya bisa saja membiarkan ego saya mengambil alih, tetapi saya memilih untuk mendengarkan. Pilihan itu menyelamatkan saya. Saya mulai menerapkan metode harian, membaca, visualisasi, afirmasi, eksekusi setiap hari, tanpa gagal. Dan begitulah hidup saya membuat lompatan lain, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara mental dan spiritual. Ilmu pengetahuan hari ini mengonfirmasi apa yang saya alami secara langsung. Studi dalam neuroplastisitas menunjukkan bahwa pengulangan pikiran dan kebiasaan baru secara harfiah membentuk ulang otak, menciptakan koneksi baru, dan menghilangkan pola lama. Ini berarti bahwa ketika Anda terus-menerus memaparkan diri pada ide-ide baru, terutama yang dibimbing oleh seseorang yang telah mencapai apa yang Anda cari, otak Anda mulai beroperasi pada tingkat yang berbeda. Setiap percakapan, setiap bimbingan, setiap pelajaran seperti kode yang memprogram ulang pikiran Anda. Itulah yang dilakukan para mentor saya untuk saya. Mereka membantu saya mengganti keyakinan yang membatasi dengan keyakinan yang kuat. Tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih penting, kerendahan hati untuk terus belajar. Bahkan setelah bertahun-tahun meraih keberhasilan, saya tidak pernah berhenti belajar, mendengarkan, atau mencari perspektif baru. Saya menyadari bahwa stagnasi dimulai saat Anda merasa sudah cukup tahu. Itulah mengapa saya mengatakan belajar adalah investasi paling menguntungkan yang ada. Tidak ada pasar yang bisa merusaknya, tidak ada krisis yang bisa mengambilnya. Yang menumpuk, berlipat ganda dan melindungi Anda dari segala sesuatu yang bersifat sementara. Saya telah melihat orang-orang brilian gagal karena mereka menolak untuk mendengarkan. Mereka salah mengira kepercayaan diri sebagai kemandirian, dan saya telah melihat orang-orang biasa makmur karena mereka terbuka untuk belajar. Perbedaannya terletak pada kesediaan untuk dibimbing. Seorang mentor tidak menggendong Anda. Mereka menunjukkan peta, selebihnya terserah Anda. Dan ketika Anda menerapkan apa yang telah Anda pelajari, ketika Anda mengulang dan menginternalisasikannya, keberhasilan berhenti menjadi keberuntungan belaka dan menjadi hasil alami dari sebab yang telah Anda ciptakan. Transformasi terbesar dalam hidup saya dimulai dengan satu percakapan, satu frasa, satu nasihat yang pada saat itu tampak sederhana tetapi menyimpan cukup kebijaksanaan untuk mengubah takdir saya. Seorang mentorlah yang mengajari saya bahwa tidak ada kemuliaan dalam mencoba mendaki sendirian karena keberhasilan yang terisolasi rapuh dan cepat berlalu. Pencapaian sejati adalah berevolusi cukup untuk kemudian menjadi mentor bagi orang lain, melanggengkan siklus pertumbuhan. Jika saya bisa meninggalkan Anda hanya dengan satu pesan tentang ini, itu adalah temukan seseorang yang sudah mencapai apa yang Anda cari. Pelajari mereka, amati kebiasaan mereka, pelajari prinsip-prinsip mereka, dan terapkan setiap hari. Namun, yang terpenting, jaga pikiran tetap terbuka. Kebijaksanaan tidak bisa masuk ke dalam pikiran yang sudah penuh. Ketika Anda membiarkan diri Anda belajar, alam semesta akan menempatkan Anda di hadapan orang yang tepat pada waktu yang tepat.
Dan pada saat itulah Anda memahami bahwa mentor yang tepat tidak hanya mengubah lintasan Anda, mereka mengubah siapa diri Anda. Selama bertahun-tahun, orang-orang bertanya kepada saya apa rahasia keberhasilan, seolah-olah ada formula mistis yang tersembunyi di suatu tempat. Namun, kenyataannya, rahasia itu selalu ada di dalam pikiran manusia, dan kini ilmu pengetahuan pun mengonfirmasi apa yang telah saya dan Napoleon Hill ajarkan selama puluhan tahun. Anda menjadi apa yang paling intens Anda pikirkan. Studi dari Universitas Yale dan Harvard menunjukkan bahwa ketika seseorang percaya mereka memiliki kendali atas kehidupan finansial mereka, otak mereka secara harfiah mengubah konfigurasinya. Area yang terkait dengan motivasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih aktif, dan kadar dopamin, hormon kesenangan dan tindakan meningkat. Dengan kata lain, tindakan sederhana untuk percaya pada kekuatan penciptaan Anda sendiri sudah mengubah tubuh Anda, perilaku Anda, dan sebagai hasilnya, hasil Anda. Saya tidak membutuhkan laboratorium untuk mengetahui ini. Saya mengalami transformasi ini secara langsung. Ketika saya mulai meyakinkan diri saya bahwa saya mampu, sesuatu di dalam diri saya terbangun. Sebelumnya, saya berpikir keberhasilan adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang terpilih. Namun, seiring saya mulai belajar dan mengubah pola pikir, saya menyadari bahwa keberhasilan adalah proses biologis, psikologis, dan spiritual sekaligus. Ketika pikiran Anda terprogram untuk kegagalan, tubuh Anda mematuhinya. Anda lebih cepat lelah, lebih cepat menyerah, menghindari risiko, dan mengulangi pola yang sama. Namun ketika pikiran Anda selaras dengan kelimpahan, tubuh Anda dipenuhi energi, tindakan Anda menjadi lebih tegas, dan intuisi Anda mulai bekerja untuk keuntungan Anda. Oleh karena itu, iman bukanlah hal yang religius. Ini adalah ilmu mental. Ketika Anda percaya, Anda mengubah kimia otak Anda sendiri. Dan kimia baru inilah yang mendorong Anda maju. Banyak yang berpikir mereka perlu melihat untuk percaya, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Anda perlu percaya untuk melihat. Ilmu saraf menyebut ini efek antisipasi. Otak tidak membedakan pengalaman nyata dari yang dibayangkan dengan jelas. Jadi, ketika Anda memvisualisasikan tujuan dengan intensitas, otak percaya itu sudah terjadi dan mulai menyesuaikan persepsi serta keputusan Anda untuk menjadikannya nyata. Beginilah cara iman menciptakan jembatan antara yang tak terlihat dan yang nyata. Ketika saya mulai menerapkan prinsip ini, saya mulai mengamati hidup saya sendiri dengan mata yang hampir klinis. Setiap kali saya merasakan ketakutan, kelangkaan, atau keraguan, saya menyadari bagaimana hal itu memengaruhi tindakan saya. Saya menarik orang-orang negatif, kehilangan peluang, dan membuat keputusan tergesa-gesa. Namun ketika saya menjaga pikiran saya dalam keadaan percaya diri dan yakin, keadaan seolah-olah menata ulang dirinya sendiri demi keuntungan saya. Saya ingat satu situasi di mana saya perlu menutup kontrak besar. Itu adalah negosiasi bernilai tinggi dan segalanya menunjukkan bahwa saya akan kehilangannya. Tetapi alih-alih menyerah pada kecemasan, saya menutup mata, memvisualisasikan hasil yang ideal, dan mengulangi pada diri sendiri, semua yang saya butuhkan sudah dalam perjalanan. Ketika saya membuka mata, saya merasa damai. Dan pada hari itu juga, klien menelepon saya dengan tawaran balasan yang lebih baik dari yang saya duga. Kebetulan, saya menyebutnya penyelarasan. Iman adalah frekuensi penciptaan. Ketika Anda ragu, Anda memancarkan getaran kelangkaan dan memblokir aliran peluang. Ketika Anda percaya, Anda membuka saluran. Ini seperti stasiun radio. Jika Anda ingin mendengar lagu, Anda perlu menyetel ke frekuensi yang tepat. Keberhasilan sudah mengudara pada frekuensi tertentu, tetapi hanya mereka yang percaya yang bisa mendengarnya.
Dan disitulah kekuatan emosi ikut berperan. Tidak cukup hanya berpikir, Anda harus merasa. Emosi adalah bahan bakar yang mengaktifkan hukum getaran. Ketika pikiran dan perasaan selaras, seluruh alam semesta mulai bergerak untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Anda perlu memahami sesuatu. Keraguan adalah hal yang wajar, tetapi ketekunan adalah pilihan. Saya juga meragukan diri saya berkali-kali. Ada saat-saat ketika logika berkata tidak ada jalan keluar, tetapi iman berbisik, teruslah maju. Dan suara itulah yang membuat saya tetap bertahan. Setiap kali saya memilih untuk percaya, bahkan tanpa bukti, sesuatu bergeser, kontak tak terduga, ide baru, solusi yang seolah datang entah dari mana. Alam semesta menghargai mereka yang tetap teguh, bahkan ketika tidak ada jaminan. Karena dalam keadaan keyakinan inilah Anda menjadi magnet bagi segala sesuatu yang Anda inginkan. Dan inilah kebenaran yang hanya sedikit orang pahami. Iman bukanlah tindakan satu kali. Itu adalah kebiasaan. Sama seperti Anda melatih otot, Anda melatih pikiran Anda untuk percaya. Setiap hari, saya memberi makan pikiran saya dengan afirmasi yang kuat, mempelajari sesuatu yang menginspirasi, dan memvisualisasikan masa depan yang saya inginkan. Saya terus-menerus memprogram ulang diri saya. Dan konsistensi ini menciptakan pola mental baru. Hari ini, ilmu pengetahuan menyebut ini neuroplastisitas, kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya berdasarkan pengulangan. Tetapi saya menyebutnya transformasi sadar. Jadi, jika Anda ingin mengubah hasil Anda, jangan mencari jawaban di luar diri Anda. Mulailah dengan mengubah apa yang terjadi di dalam diri. Ganti ketakutan dengan iman, keraguan dengan keyakinan, kelangkaan dengan rasa syukur. Karena ketika Anda benar-benar percaya hal yang tidak mungkin berhenti ada, Anda tidak perlu mempercayainya agar ia bekerja. Sama seperti gravitasi, ia beroperasi sepanjang waktu, apakah Anda menyadarinya atau tidak. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memahami kebenaran ini. Ketika saya akhirnya menyadarinya, saya mengerti mengapa hidup saya adalah cermin setia dari apa yang saya rasakan di dalam diri. Ketika saya hidup dalam kekhawatiran, ketidakamanan, dan ketakutan, segala sesuatu di sekitar saya mencerminkan hal itu. Tagihan yang terlambat, peluang yang hilang, orang-orang negatif, dan situasi yang menguras energi saya. Dunia luar hanya mereproduksi getaran batin saya. Dulu, saya tidak tahu bahwa yang membuat hidup saya mandek bukanlah kurangnya usaha, tetapi pola pikir saya. Saya hidup dalam kelangkaan dan menuai kelangkaan. Saya memikirkan kekurangan, membicarakan kekurangan, dan secara alami menarik lebih banyak kekurangan. Titik baliknya dimulai ketika saya memahami bahwa getaran yang saya pancarkan adalah benih dari seluruh realitas saya. Saat itulah saya memutuskan untuk menjadi pengamat pikiran saya sendiri. Saya menyadari bahwa setiap hari saya secara mental mengulang frasa yang sama. Sulit untuk menghasilkan uang. Hidup ini tidak adil. Tidak ada yang berhasil bagi saya. Dan tanpa saya sadari, saya mengubah ide-ide ini menjadi doa. Doa yang tidak disadari namun kuat karena penuh dengan emosi. Alam semesta tidak membedakan antara emosi positif dan negatif. Ia hanya merespons. Langkah pertama untuk mengubah getaran saya adalah mengubah dialog internal saya. Saya mulai mengganti setiap frasa yang membatasi dengan afirmasi yang kuat. Ketika saya menyadari diri saya berpikir, ini sulit, saya segera mengoreksinya menjadi, saya sedang belajar membuat ini mudah. Ketika pikiran saya berkata, saya tidak punya cukup uang, saya menjawab, uang datang kepada saya dari berbagai sumber, terus-menerus dan secara alami. Awalnya, terasa tidak benar, saya akui. Namun saya tahu bahwa dengan pengulangan, kata-kata ini akan berhenti menjadi afirmasi dan menjadi keyakinan, dan itulah yang terjadi. Getaran lebih dari sekadar pikiran.
itu adalah perasaan. Anda bisa mengatakan 1000 kali bahwa Anda percaya pada kesuksesan, tetapi jika jauh di lubuk hati Anda merasakan ketakutan, keraguan, atau rasa tidak layak, getaran yang Anda pancarkan adalah kekurangan, bukan kelimpahan. Itulah mengapa saya mulai melatih tubuh emosional saya. Setiap pagi sebelum memulai hari, saya akan berhenti sejenak selama beberapa menit, menutup mata dan secara emosional menempatkan diri saya dalam keadaan seseorang yang telah mencapai apa yang mereka inginkan. Saya merasakan sukacita, rasa syukur, kelegaan dan kepercayaan diri meskipun realitas belum mencerminkannya. Dan begitulah saya belajar salah satu rahasia terbesar alam semesta. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa adanya diri Anda. Ada satu hari tertentu yang menandai pemahaman saya tentang hal ini. Saya berada di sebuah kantor kecil, mencoba menutup kesepakatan yang bagi saya berarti stabilitas. Proposal itu ditolak. Pada saat itu, saya merasakan dorongan lama untuk mengeluh, menyalahkan kebetulan atau nasib buruk. Namun saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Saya pulang, duduk dalam keheningan, dan memvisualisasikan klien menelepon saya kembali, tertarik, percaya diri, tersenyum. Saya merasakan suara telepon, nada suara mereka, kepuasan melihat perjanjian diselesaikan. Saya begitu tenggelam dalam emosi itu, sehingga selama beberapa menit saya lupa itu belum terjadi. 3 hari kemudian, klien yang sama menghubungi saya, dan kontrak ditutup dengan nilai yang bahkan lebih besar. Saya tidak perlu mengejarnya, saya hanya menyesuaikan frekuensi saya. Ilmu pengetahuan modern sudah mulai memahami prinsip ini. Penelitian tentang sistem aktivasi retikular menunjukkan bahwa otak menyaring informasi dari dunia sesuai dengan fokus yang Anda pertahankan. Jika Anda bergetar dengan kekhawatiran, itu menunjukkan alasan untuk khawatir. Jika Anda bergetar dengan rasa syukur, itu mulai mengenali peluang, orang, dan jalur yang sebelumnya tidak terlihat. Anda secara harfiah menciptakan realitas yang menegaskan apa yang Anda yakini. Dan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Getaran Anda adalah percakapan diam dengan alam semesta. Ketika Anda berpikir Anda sendirian, Anda memancarkan sinyal yang menarik situasi yang sesuai dengan keadaan emosional Anda. Ketika Anda hidup dalam ketakutan, Anda menarik lebih banyak alasan untuk takut. Ketika Anda hidup dalam kepercayaan diri, Anda membuka ruang bagi kelimpahan untuk terwujud. Saya telah menguji ini berkali-kali. Selama periode krisis, ketika semua orang berbicara tentang kontraksi, saya memilih untuk merasakan kemakmuran. Saya berjalan dengan kepala tegak, membayangkan bahwa ekonomi di sekitar saya membaik dan entah bagaimana itu membaik untuk saya. Klien bermunculan, kemitraan terbentuk, dan peluang berlipat ganda. Namun ada detail yang banyak orang abaikan. Anda tidak mengubah getaran Anda hanya dengan berpikir berbeda. Anda perlu bertindak selaras dengan frekuensi baru itu. Getaran adalah kesatuan sempurna dari apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Tidak ada gunanya mengulang kata-kata kemakmuran sambil terus membuat keputusan berdasarkan ketakutan. Ketika Anda memutuskan untuk hidup seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan, alam semesta menerima pesan itu. Itulah mengapa orang-orang sukses memiliki kehadiran yang begitu magnetis. Mereka tidak memaksakan apapun, mereka hanya memancarkan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, energi apa yang telah Anda pancarkan akhir-akhir ini? Apakah itu ketakutan akan kehilangan atau keyakinan bahwa semuanya berjalan sesuai keinginan Anda? Karena alam semesta itu literal. Ia tidak memberikan apa yang Anda minta, ia memberikan apa yang Anda getarkan. Jika Anda menginginkan cinta, jadilah cinta. Jika Anda menginginkan kelimpahan, rasakan kelimpahan. Jika Anda menginginkan kedamaian, hiduplah sebagai seseorang yang damai.
Ketika Anda mengubah frekuensi Anda, dunia mengubah nadanya. Dan segala sesuatu yang tampak jauh perlahan mulai tertarik kepada Anda. Sampai suatu hari, Anda menyadari bukan alam semesta yang berubah, tetapi Anda yang akhirnya belajar bergetar pada ritmenya. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda perlu berhenti mencari formula dan mulai menjalani pengalaman itu. Saat itulah transformasi sejati terjadi. Selama bertahun-tahun, saya membaca buku, mencatat prinsip-prinsip, dan mengulang frasa-frasa yang kuat. Tetapi saya menyadari tidak ada yang benar-benar berubah selama saya tetap menjadi orang yang sama, bertindak dan bereaksi dengan cara yang sama. Yang mengubah kisah saya adalah ketika saya memutuskan untuk menjadi pria yang saya inginkan, bahkan sebelum dunia mengkonfirmasinya. Saya mulai bertindak sebagai seseorang yang telah mencapai semua yang saya inginkan, dan pilihan sederhana itu menciptakan pola internal baru yang mengubah segala sesuatu di sekitar saya. Pikiran manusia tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan secara mendalam dengan emosi. Inilah rahasia yang sedikit orang benar-benar pahami. Ketika Anda secara emosional menempatkan diri Anda dalam keadaan seseorang yang telah berhasil, otak Anda mulai beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Ia mengatur ulang prioritas, menciptakan koneksi baru, dan mulai melihat jalur yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Saya mengalami ini. Setiap hari sebelum bangun dari tempat tidur, saya membayangkan diri saya menandatangani kesepakatan, berbicara di panggung, mempengaruhi orang. Saya merasakan berat pena, suara tepuk tangan, kehangatan lampu. Dan semakin saya mengulang praktik ini, semakin hal yang mustahil mulai terasa tidak terhindarkan. Pergeseran identitas adalah langkah paling kuat yang bisa diambil seorang manusia. Ini bukan hanya tentang mengulang afirmasi positif, tetapi tentang mewujudkan versi baru diri Anda. Apa yang dilakukan seorang jutawan ketika mereka bangun? Bagaimana mereka berpikir? Bagaimana mereka berbicara? Bagaimana mereka menghadapi tantangan? Saya mulai mengamati dan meniru perilaku itu sampai menjadi alami. Dan saat itulah uang, hasil, dan koneksi mulai muncul. Namun inilah detail yang sering dilewatkan kebanyakan orang. Bukan uang yang membuat Anda makmur, melainkan pola pikir yang makmur yang menarik uang. Dunia luar hanyalah cerminan setia dari identitas internal Anda. Pada beberapa hari pertama, mungkin terasa aneh. Anda akan merasa seperti seorang aktor yang memerankan peran yang belum sepenuhnya menjadi milik Anda. Namun, justru begitulah semua perubahan dimulai. Otak membutuhkan pengulangan untuk menerima pola baru. Dan ketika Anda hidup, berbicara, dan merasa seolah-olah Anda sudah mencapainya, sistem saraf Anda selaras dengan frekuensi baru itu. Sejak saat itu, keputusan Anda secara otomatis berubah. Anda mulai mengatakan tidak pada apa yang sebelumnya menahan Anda dan ya pada apa yang mendorong Anda maju. Ini adalah proses yang hampir tidak terlihat, namun sangat nyata. Saya ingat percakapan dengan seorang pengusaha yang baru saja bangkrut. Dia bertanya kepada saya, "Bob, bagaimana saya bisa percaya pada kemakmuran ketika saya telah kehilangan segalanya?" Dan saya menjawab, Anda tidak perlu percaya bahwa Anda memilikinya sekarang. Anda perlu percaya bahwa Anda adalah jenis orang yang mampu membangun kembali. Dia terdiam. Minggu berikutnya, dia mulai menerapkan apa yang telah saya ajarkan. Dalam 3 bulan, dia membuka perusahaan baru. Dalam 1 tahun, dia menghasilkan lebih banyak dari yang dia hasilkan sebelum kebangkrutan. Perubahan itu tidak dimulai dalam bisnis, itu dimulai dalam identitasnya,
Dia berhenti melihat dirinya sebagai pria yang hancur dan mulai bertindak sebagai seorang pencipta. Dan alam semesta merespons ilmu saraf telah membuktikan bahwa otak manusia itu plastis. Ia membentuk dirinya sendiri sesuai dengan apa yang Anda ulang dan rasakan. Ini berarti bahwa dengan setiap pikiran dan tindakan yang konsisten dengan diri ideal Anda secara harfiah menyusun ulang struktur otak Anda. Dan semakin lama Anda mempertahankan citra baru ini, semakin kuat ia sampai ia sepenuhnya menggantikan yang lama. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa pemrograman ulang yang sejati tidak hanya terjadi di pikiran sadar, tetapi di dalam tubuh. Anda mulai merasa berbeda, berjalan berbeda, menarik orang yang berbeda, seolah-olah hidup itu sendiri mulai mengenali siapa yang telah Anda putuskan untuk menjadi. Cobalah eksperimen ini. Selama 30 hari ke depan, hiduplah seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, bertindaklah seperti itu. Jika Anda ingin menjadi makmur, belanjakan dan berbicaralah seperti seseorang yang percaya pada kelimpahan. Jika Anda ingin menjadi sehat, bergerak dan makanlah seperti seseorang yang menghargai tubuh mereka. Awalnya, pikiran Anda akan menolak. Ia akan mengatakan bahwa itu hanya pura-pura, tetapi justru begitulah cara Anda menciptakan sinapsis baru. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan identitas baru. Teruslah, suatu hari Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi berpura-pura. Anda telah menjadi itu. Inilah titik di mana segalanya berubah. Orang-orang di sekitar Anda mulai memperlakukan Anda secara berbeda, peluang muncul, dan hidup seolah-olah berkonspirasi untuk keuntungan Anda. Bukan karena sesuatu yang ajaib terjadi, tetapi karena Anda akhirnya selaras dengan versi diri Anda yang paling kuat. Sejak saat itu, kesuksesan berhenti menjadi tujuan yang jauh dan menjadi keadaan alami. Karena ketika Anda menjadi apa yang Anda inginkan, dunia tidak punya pilihan selain mencerminkan itu kembali kepada Anda. Kebebasan finansial bukanlah akhir dari perjalanan. Itu hanyalah cerminan dari kesadaran yang akhirnya memahami kekuatan sejatinya. Ketika saya mencapai titik di mana saya tidak perlu lagi khawatir tentang uang, saya menyadari sesuatu yang banyak orang tidak pahami. Uang tidak membawa kebebasan jika pikiran masih terperangkap. Saya melihat orang-orang mendapatkan kekayaan dan kehilangan segalanya karena mereka tidak pernah mengubah cara mereka berpikir. Mereka tetap menjadi budak ketidakamanan, ketakutan, dan kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Dan itulah mengapa kebebasan tidak diukur dalam angka, melainkan dalam penguasaan diri. Kekuatan sejati adalah melihat setiap keadaan dan mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda untuk membangun kembali. Kebanyakan orang mengejar uang seolah-olah itu adalah tujuan, padahal uang hanyalah pembawa pesan kesadaran Anda. Ia bergerak ke arah kejelasan, kepercayaan diri, dan kebermanfaatan. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti mengejarnya dan mulai menariknya secara alami. Itulah persisnya yang terjadi pada saya. Pada awalnya, saya terus-menerus berjuang. Saya ingin membuktikan bahwa saya mampu, bahwa saya bisa berhasil, bahwa saya bukan lagi pria yang pernah perlu meminjam $2. Dan ketika saya berhenti, merasa perlu membuktikan diri, uang mulai mengalir dengan mudah. Saya menemukan bahwa kelimpahan hanya terwujud ketika pikiran merasa cukup aman untuk menerimanya. Kebebasan finansial adalah keadaan kesadaran. Itu terjadi saat Anda memahami bahwa uang adalah energi dan energi perlu mengalir. Jika Anda menahannya, ia akan mandek. Jika Anda membagikannya, ia akan berlipat ganda. Saya mulai menyadari hal ini ketika saya mulai mendonasikan sebagian dari semua yang saya peroleh.
bukan karena kewajiban, melainkan dari pemahaman sadar bahwa dengan membiarkan uang beredar, saya memberitahu alam semesta masih banyak lagi sumbernya. Dan alam semesta selalu menanggapi. Apa yang saya sumbangkan kembali berlipat ganda, dan bukan hanya dalam nilai moneter, ia kembali dalam koneksi, dalam ide, dalam ketenangan pikiran. Dan pada titik inilah saya memahami bahwa kekayaan sejati adalah keseimbangan antara tujuan dan kontribusi. Saya bertemu orang-orang dengan jutaan di bank dan hati yang kosong. Dan saya juga bertemu orang-orang sederhana yang memancarkan kemakmuran bahkan tanpa sumber daya yang signifikan. Yang membedakan mereka bukanlah saldo keuangan mereka, melainkan makna yang mereka pegang. Ketika uang memiliki tujuan, ia mendapatkan arah. Ia menjadi alat untuk pertumbuhan, bukan beban. Uang memperkuat siapa diri Anda. Jika Anda tidak aman, ia memperbesar ketidakamanan itu. Jika Anda murah hati, ia memperluas kemurahan hati Anda. Jadi sebelum Anda berfokus pada akumulasi, berfokuslah pada menjadi. Saya ingat suatu saat ketika seorang reporter bertanya kepada saya, "Bob, bagaimana rasanya menjadi bebas secara finansial?" Dan saya menjawab, "Ini adalah mengetahui bahwa saya memiliki pilihan, memilih apa yang saya lakukan, dengan siapa saya bekerja, di mana saya menginvestasikan waktu dan energi saya. Namun, di atas segalanya ini adalah mengetahui bahwa saya tidak terikat pada apapun atau siapapun. Inilah kebebasan sejati, kemampuan untuk mengatakan tidak tanpa rasa takut dan ya dengan tujuan. Ini adalah hidup selaras dengan apa yang Anda yakini tanpa harus tunduk pada keadaan." Hari ini, sains membahas konsep kesejahteraan finansial secara ekstensif dan menarik untuk dicatat bahwa penelitian menunjukkan di luar titik tertentu peningkatan pendapatan belum tentu meningkatkan kebahagiaan. Sebuah studi Universitas Princeton menunjukkan bahwa di atas sekitar $75.000 setiap tahun, uang tidak lagi memiliki dampak signifikan pada tingkat kepuasan seseorang. Ini karena begitu Anda mencapai ambang batas itu, apa yang benar-benar membawa kepuasan adalah rasa makna, kebebasan, dan koneksi. Dengan kata lain, kekayaan sejati dimulai ketika uang berhenti menjadi fokus utama dan hanya menjadi sebuah instrumen. Pencapaian terbesar saya bukanlah membeli rumah, mobil, atau mengelilingi dunia. Itu adalah menyadari bahwa uang tidak lagi memiliki kendali atas saya. Saya tidak digerakkan olehnya. Sebaliknya, saya didorong oleh sebuah visi. Uang hanya selaras dengan visi itu. Ketika Anda mencapai tingkat pemahaman ini, Anda menyadari bahwa hidup mencakup lebih dari sekadar akumulasi. Ini tentang berinovasi. Ini tentang memberi kembali. Ini tentang membangun dampak yang langgeng. Dan warisan bukanlah sesuatu yang Anda tinggalkan saat Anda tiada. Itu adalah apa yang Anda berikan dengan murah hati saat Anda masih hidup. Kebebasan finansial adalah titik di mana ketakutan akan kelangkaan menghilang dan kepercayaan diri untuk berkreasi menjadi sifat alami kedua. Ketika Anda mencapai tahap itu, Anda menyadari bahwa permainan ini tidak pernah tentang uang. Itu selalu tentang kesadaran. Uang hanya mengungkapkan siapa Anda telah menjadi sepanjang proses tersebut. Dan jika Anda terus tumbuh secara internal, apapun yang terjadi di dunia luar, Anda akan selalu menemukan jalan. Karena kebebasan sejati bukanlah pada apa yang Anda miliki, melainkan pada kepastian mutlak bahwa dimanapun Anda berada, Anda mampu menciptakan segalanya lagi. Jika ada sesuatu yang saya katakan hari ini beresonansi dengan Anda, jangan menyimpannya sendiri. Ada seseorang, mungkin sangat dekat, yang berjuang dalam pertempuran yang sama yang pernah saya hadapi, dan pesan ini bisa menjadi kunci penting untuk membangkitkan sesuatu dalam diri individu tersebut.
Bagikan video ini dengan mereka. Jadilah bagian dari gerakan perluasan dan transformasi ini. Ingat, ketika Anda membantu orang lain tumbuh, alam semesta menemukan jalan untuk memperluas hidup Anda juga. Saya sangat menghargai Anda bergabung dengan saya hingga saat ini. Dan karena membiarkan kata-kata ini menemukan tempat di pikiran dan hati Anda. Tetaplah teguh, teruslah tumbuh, dan saya akan menantikan untuk melihat Anda di video berikutnya.